Ini era di mana korupsi bukanlah kata baru. Beberapa pejabat pribumi menganggap uang itu hak mereka, karena merekalah yang menyediakan tenaga kerja. Dan ya, sebagian rakyat akhirnya bekerja tanpa menerima bayaran yang layak, atau bahkan sama sekali tidak menerima. Come back to Polusi Podcast Ilusi. Dari Anyar hingga Panarukan, 1000 km jalan yang dibangun hanya dalam 1 tahun. Kisah ini bukan hanya sekedar tentang batu dan tanah, tapi tentang ambisi, kekuasaan, dan harga yang harus dibayar. Malam ini kita akan mendengar langsung dari sang pembangunnya, yaitu Herman Willems Daendels. Selamat datang Tuan Daendels di masa depan, di ruang pengungkap fakta yang belum pernah ada di zaman Anda tentunya. Masa depan ya? Harus saya akui, ruangan ini tampak jauh lebih nyaman daripada kantor saya di Batavia. Tentu saja, di sini tidak ada bau kertas lembab atau suara denting lonceng kapal. Tapi ada mikrofon yang akan menangkap setiap kata Anda dengan jelas. Berarti tak ada kesempatan bagi saya untuk menyangkal nanti. Apakah ini adalah ruang pengadilan? Atau ruang interogasi? Tidak seperti itu, Menir. Tenang, ini bukan ruang yang seperti Anda maksud. Ruang ini adalah tempat tersantai untuk kita. Dan di ruangan ini, kita akan berbicara semua apa adanya, dengan rileks tentunya. Oh, semacam ruang ketenangan. Saya sempat khawatir. Sebelum kita masuk ke topik utama, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan di luar tema perbincangan kita hari ini. Apa itu? Saya dengar Anda ini penggemar berat kopi ya? Benar begitu? Itu benar. Bahkan sebelum bertemu Anda hari ini, saya sudah meneguk 2 cangkir. Pagi tanpa kopi bagi saya sama seperti pagi tanpa matahari. Menarik. Tapi, apakah kopi Belanda atau kopi Nusantara yang jadi favorit Anda? Kalau saya jujur, kopi Nusantara. Karena rasanya lebih kuat, aromanya lebih tajam. Mungkin itu yang membuat saya bisa tetap terjaga saat harus memikirkan proyek-proyek besar. Wah, jadi mungkin tanpa kopi Nusantara, Jalan Anyar Panarukan itu bisa jadi belum selesai sampai sekarang. Mungkin saja. Tapi jangan sampai sejarah mencatat bahwa kopi yang membuat jalan itu bukan saya. Baiklah, berarti kalau ada monumen untuk mengenang Anda, mungkin di sampingnya juga harus dibuatkan patung secangkir kopi. Saya tidak akan keberatan sama sekali. Semoga pemerintah mendengar ini. Baik, mari kita masuk kepada perbincangan serius kita hari ini. Menir Daendels, di mata sejarah, Anda tercatat sebagai gubernur jenderal yang ambisius, bahkan keras kepala. Dan salah satu peninggalan terbesar Anda adalah Jalan Raya Anyar Panarukan. Jalan yang membentang lebih dari 1000 km di Pulau Jawa. Sebelum kita masuk ke kisah panjangnya, ada hal yang ingin saya pastikan terlebih dahulu. Dalam kepala seorang Daendels saat itu, jalan ini hanya sekedar proyek infrastruktur atau sebuah langkah politik besar untuk mengukir nama Anda di tanah jajahan. Saya akan menjawab dengan jujur, dan saya harap para pendengar mengerti konteksnya. Jalan Raya Anyar Panarukan bagi saya adalah lebih dari sekedar tumpukan batu dan tanah yang diratakan. Tentu, dari sudut pandang teknis, ini adalah proyek infrastruktur raksasa, memperlancar mobilitas, perdagangan, komunikasi. Tetapi di baliknya,
Memang ada tujuan strategis, bahkan politis, yang tidak bisa saya pungkiri. Ingat, pada masa itu, Hindia Belanda berada dalam ancaman Inggris. Mereka menguasai lautan, dan saya harus memastikan daratan kita terhubung secepat mungkin. Jalan ini bukan hanya untuk kereta kuda atau pedagang beras, tapi juga jalur cepat bagi pasukan, artileri, dan perbekalan. Dalam perang, kecepatan adalah nyawa. Apakah itu juga cara saya mengukir nama? Ya, mungkin begitu. Tapi bukan sekadar demi ego. Saya percaya jika seorang pemimpin tidak meninggalkan sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat, disentuh, dan dipakai oleh generasi setelahnya, maka semua pidato dan perintahnya akan hilang begitu saja seperti asap di udara. Jadi, Anda mengakui bahwa jalan ini adalah kombinasi antara kebutuhan militer, kepentingan ekonomi, dan mohon maaf, sedikit ambisi pribadi. Sedikit. Saya tidak munafik. Semua pemimpin punya ambisi. Bedanya hanya apakah ambisi itu membuahkan sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Saya memilih membangun. Bayangkan, tanpa jalan ini, Jawa akan tetap menjadi pulau yang terfragmentasi. Komunikasi antar wilayah akan tersendat. Dan ketika Inggris menyerang, kita hanya bisa berharap pada keberuntungan. Jalan ini, meski dibangun dengan cara yang keras, memberi struktur pada pulau ini. Saya tidak membantah. Nama saya memang melekat pada jalan itu. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah bahwa jalan itu tetap digunakan selama berabad-abad, bahkan hingga hari ini. Jika itu adalah warisan yang juga mencatat nama saya, maka biarlah begitu. Tapi Menir, banyak catatan sejarah juga yang mengatakan bahwa pembangunan ini memakan korban ribuan pekerja yang dipaksa bekerja siang dan malam. Apakah Anda melihat itu sebagai pengorbanan yang wajar atau sesuatu yang memang tidak dapat ditolak? Saya tidak pernah menganggap nyawa itu remeh. Tetapi di masa saya, setiap keputusan besar selalu menuntut harga. Ancaman Inggris itu nyata, dan waktu itu kami sangat terbatas. Saya paham, dari sudut pandang abad ke-21, metode saya dianggap kejam. Tapi di tahun 1808, itu adalah bentuk ketegasan. Saya lebih memilih beban moral itu demi tujuan yang lebih besar. Ada yang bilang, Jalan Raya Anyar Panarukan adalah jalan perang yang menyamar sebagai jalan rakyat. Seberapa tepat menurut Anda anggapan itu? Saya tidak akan membantah. Ya, jalan itu memang memiliki fungsi militer yang sangat dominan. Setiap tikungan, setiap jembatan, setiap pos di sepanjang jalan itu dibangun dengan pertahanan dalam pikiran saya. Tapi setelah perang, jalan itu tetap menjadi urat nadi perdagangan. Jadi, katakanlah ini adalah jalan perang yang kemudian menjadi jalan rakyat. Kalau Anda diberi waktu lebih lama, tanpa tekanan perang, apakah Anda akan membangunnya dengan cara yang lebih manusiawi? Mungkin, tapi saya adalah produk dari zaman saya. Pemimpin yang berhasil adalah yang menyelesaikan pekerjaannya. Tentu, saya ingin semua berjalan lebih lembut, lebih damai. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Kecepatan adalah segalanya. Dan itu menuntut pengorbanan. Jalan Raya Anyar Panarukan dibangun dalam waktu yang katanya sangat singkat. Namun diwarnai kisah pahit rakyat yang menjadi tenaga kerja paksa. Jika kita duduk di sebuah warung kopi di Anyar pada tahun 1808 dan Anda sedang merencanakan proyek ini, bagaimana Anda menjelaskan kepada orang Jawa bahwa penderitaan mereka saat itu akan terbayar oleh manfaat di masa depan?
saya akan mengatakan kepada mereka bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Jika kita tidak bergerak, kita akan tertinggal dan hancur. Jalan ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk pemerintah kolonial, tetapi untuk mereka juga, agar suatu hari nanti anak-anak mereka dapat berjalan di atas batu yang mereka pasang, membawa hasil panen ke pasar, dan terhubung dengan dunia di luar desa mereka. Saya tahu kata-kata itu mungkin terdengar manis namun sulit dipercaya di tengah peluh dan rasa lapar. Tapi saya akan jujur pada mereka, masa kini memang berat, tapi masa depan bisa menjadi lebih ringan karena kerja keras ini. Menir, itu terdengar seperti janji yang bagi sebagian orang mungkin sulit untuk dicerna. Bagaimana Anda meyakinkan mereka bahwa itu bukan sekedar omong-omong doang? Maksud saya, bukan sekedar omong kosong pejabat. Kepercayaan tidak datang dari kata-kata, melainkan dari tindakan. Saya sendiri meninjau langsung jalur pembangunan. Saya berdiri di tengah debu dan lumpur, melihat mereka bekerja, memberi instruksi di tempat. Saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak hanya duduk di meja menandatangani perintah. Saya hadir, saya menyaksikan, dan saya memastikan setiap jengkal jalan memiliki tujuan. Itu seperti pencitraan yang pada zaman ini juga banyak dilakukan. Saya tidak pencitraan, tak tempeleng ya Anda. Maaf Menir, tapi kenyataannya kerja Rodi itu meninggalkan luka yang dalam. Oke, mari kita bayangkan lagi suasana di warung kopi tadi. Ada seorang petani miskin bertanya, "Mengapa saya harus mati di jalan ini? Sedangkan Menir Daunless yang akan dikenang dan saya dilupakan." Apa jawaban Anda? Saya akan mengatakan kepadanya, Anda tidak dilupakan. Setiap batu yang Anda letakkan adalah jejak Anda. Mungkin nama Anda tidak tertulis di prasasti, tapi jalan ini adalah bagian dari Anda. Dan setiap orang yang melewatinya, pedagang, tentara, bahkan anak-anak sekolah di masa depan akan berjalan di atas kerja keras Anda. Itu memang tidak setara dengan nyawa, tapi itu adalah bentuk keabadian yang sederhana. Namun, dari sudut pandang hari ini, cara itu dianggap kejam dan tidak adil. Apakah Anda menyesal? Penyesalan adalah kemewahan yang dimiliki oleh mereka yang hidup tanpa tekanan. Saya menjalani masa di mana keputusan harus diambil cepat dan hasilnya harus terlihat segera. Jika saya menyesal, itu mungkin hanya pada satu hal, bahwa saya tidak punya waktu dan sumber daya untuk membangun dengan cara yang lebih lembut. Setidaknya ada yang Anda sesali. Oke, proyek panjang ini di era modern saja bisa memakan waktu bertahun-tahun loh. Tapi Anda menyelesaikannya hanya dalam waktu sekitar 1 tahun. Saya penasaran, dan mungkin penonton juga. Apakah kecepatan ini lebih karena kecerdasan strategi Anda atau karena kerasnya tekanan terhadap para pekerja? Jika saya ditanya seperti itu, saya akan katakan, ya karena keduanya. Kecepatan pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan tidak mungkin tercapai hanya dengan satu faktor. Strategi saya memang ketat. Rute dirancang sedetail mungkin. Pembagian tugas jelas. Dan saya memastikan setiap segmen dikerjakan secara paralel, bukan berurutan. Tetapi saya tidak akan memungkiri bahwa disiplin keras yang saya terapkan pada para pekerja mempercepat pekerjaan ini secara signifikan. Di zaman saya, kelambatan bisa berarti kehancuran. Jadi setiap hari, setiap jam, setiap menit, itu sangatlah penting. Jadi Anda mengakui bahwa disiplin keras itulah yang menjadi salah satu alasan proyek ini selesai begitu cepat? Ya, saya mengakuinya. Disiplin adalah tulang punggung dari semua pekerjaan besar. Namun saya tahu, dari sudut pandang masa kini, disiplin saya mungkin dianggap sebagai tekanan yang berlebihan. Tapi bayangkan,
kami membangun lebih dari 1.000 kilometer jalan di bawah panas tropis, di medan yang belum pernah disentuh alat modern, dengan ancaman penyakit dan serangan di berbagai titik. Tanpa kedisiplinan ketat, proyek ini bisa berlarut-larut, bahkan gagal. Bener juga sih. Dan itu banyak terjadi sekarang. Proyek mangkrak namanya. Proyek tidak jadi, tapi dana habis. Nah, itu dia. Memang anjing. Wah. Memang babi. Jancuk. Maaf, Menir. Maaf. Menir Dainless. Ini pertanyaan yang sering membuat banyak orang penasaran sekaligus geram. Apakah para pekerja dibayar? Atau memang benar-benar kerja paksa tanpa bayaran sepeser pun? Tuan, saya akan jawab jujur. Mayoritas pekerja memang tidak menerima upah dalam bentuk uang. Sistem kerja saat itu bukan seperti buruh modern yang menandatangani kontrak dan menerima gaji setiap bulan. Banyak di antara mereka adalah rakyat yang dibebankan kewajiban kerja oleh pemerintah kolonial yang Anda sebut sebagai kerja paksa. Namun, di beberapa titik, terutama untuk tenaga ahli seperti juru ukur atau mandor, ada kompensasi. Ya, meskipun jumlahnya sangat kecil. Jadi, sebagian besar memang kerja paksa tanpa upah, kecuali segelintir orang yang punya keahlian khusus. Ya, itu benar. Tapi akan saya jelaskan konteksnya. Pada masa itu, sistem yang digunakan adalah Hurondiensten, atau kerja wajib untuk pemerintah tanpa bayaran. Sebagai bentuk pajak negara. Jadi, dari sudut pandang administrasi zaman saya, mereka membayar pajak dengan tenaga, bukan uang. Apakah itu adil? Menurut standar sekarang, tentu tidak. Tapi di masa itu, pemerintah melihatnya sebagai kewajiban rakyat terhadap negara. Tapi Menir, kalau begitu, bukankah ini sama saja dengan perbudakan? Itu memang mirip, dan saya tidak akan menyangkalnya. Bedanya, para pekerja ini bukan milik pribadi seseorang, melainkan bagian dari struktur kewajiban terhadap pemerintah. Saya tahu ini tidak membuatnya lebih baik, tapi begitulah sistem yang diwariskan dan saya jalankan. Saya pribadi melihatnya sebagai sumber daya yang harus dioptimalkan, karena saya dikejar waktu dan target yang sangat besar. Kalau memang tidak dibayar, apakah setidaknya mereka diberi makan atau perawatan kesehatan? Ya, itu diusahakan. Makanan disediakan, meski sederhana. Nasi, sayur, dan kadang ikan asin. Ada pula petugas kesehatan di beberapa titik. Tetapi jangkauannya terbatas, dan penyakit tropis seringkali memakan korban. Saya tidak akan mengelak bahwa perawatan kesehatan tidak cukup memadai. Bahkan jika ada dokter, jumlahnya terlalu sedikit dibanding ribuan pekerja. Saya membayangkan bekerja berbulan-bulan, jauh dari keluarga, tanpa gaji, dan hanya mendapat makan seadanya. Beban psikologinya pasti sangat berat bagi para pekerja. Itu saya akui. Banyak yang rindu rumah, banyak yang sakit, dan banyak yang meninggal di perjalanan. Saya menerima laporan-laporan itu setiap minggu, tetapi saya juga menerima laporan bahwa jalan itu semakin mendekati penyelesaian. Dan disitulah dilema terbesar saya. Apakah saya berhenti demi mengurangi penderitaan, atau saya teruskan demi tujuan yang lebih besar? Tapi saya memilih yang kedua.
jika hari ini Anda berbicara kepada keturunan para pekerja yang membangun jalan itu, apa yang akan Anda katakan? Saya akan mengatakan kepada mereka bahwa keringat, air mata, dan nyawa leluhur Anda menjadi batu-batu pertama yang membentuk nadi pulau ini. Saya tahu ini bukan pilihan mereka, dan saya tahu ini menyakitkan. Tapi tanpa mereka, sejarah Jawa, bahkan sejarah Indonesia tidak akan sama. Itu bukan permintaan maaf yang sempurna, tapi itu pengakuan bahwa pengorbanan mereka nyata dan sangat besar. Oke. Ya, mau bagaimana lagi? Mereka tidak punya pilihan waktu itu. Tapi saya pernah mendengar rumor bahwa Anda sebenarnya memberikan upah dalam bentuk uang kepada para pekerja. Sekitar 30.000 ringgit. Tapi oleh pemerintah pribumi itu sendiri, yaitu gubernur lah lebih jelasnya, tidak diberikan kepada para pekerja. Tapi jika Anda mengatakan bahwa memang tidak ada upah dalam bentuk uang, berarti rumor itu tidak benar. Rumor seperti itu memang kerap beredar. Bahkan lebih dari 2 abad setelah peristiwa itu. Memang benar, dalam perencanaan awal, saya mengalokasikan anggaran yang, jika dihitung pada masa itu, kira-kira bernilai puluhan ribu ringgit. Namun, sistem administrasi di tanah jajahan tidak sesederhana memberi uang langsung ke tangan pekerja. Uang itu saya serahkan kepada otoritas lokal, termasuk para bupati dan pejabat pribumi, dengan instruksi jelas, gunakan untuk membayar pekerja dan biaya logistik. Jadi maksud Anda, uang itu benar-benar ada, tapi tidak pernah sampai kepada tangan rakyat? Mari kita berkata jujur. Tidak semua sampai. Ada yang digunakan sesuai tujuan, yaitu memberi makanan, menyewa alat, mengatur akomodasi. Namun, saya juga tahu ada kebocoran besar di tingkat lokal. Ya. Ingat, ini era di mana korupsi bukanlah kata baru. Beberapa pejabat pribumi menganggap uang itu hak mereka karena merekalah yang menyediakan tenaga kerja. Dan ya, sebagian rakyat akhirnya bekerja tanpa menerima bayaran yang layak atau bahkan sama sekali tidak menerima. Kalau begitu, apakah Anda menyadari kondisi ini saat proyek masih berjalan? Atau baru mengetahuinya setelah selesai? Sejujurnya, saya mulai mencium tanda-tanda sejak pertengahan proyek. Laporan-laporan dari inspektur saya menunjukkan adanya keluhan. Bahkan kabar bahwa beberapa pekerja lari atau sakit parah tanpa mendapatkan kompensasi. Namun, dalam situasi saat itu, saya berada dalam dilema. Menghentikan proyek berarti menunda jalur strategis yang krusial untuk pertahanan Jawa. Sementara menuntut pejabat lokal secara langsung berpotensi memicu konflik politik besar. Dan saya memilih melanjutkan, meski itu berarti menutup mata pada sebagian penyimpanan. Itu keputusan yang berat ya. Apakah Anda memiliki rasa penyesalan karena tidak mengambil langkah lebih tegas untuk memastikan rakyat dibayar? Ya, saya menyesal. Bukan hanya karena ketidakadilan yang terjadi, tapi juga karena nama saya kemudian terikat dengan kerja paksa yang kejam. Padahal niat awal saya bukan untuk mengorbankan rakyat tanpa imbalan. Seandainya saya lebih tegas, mungkin sejarah akan menulisnya dengan nada yang berbeda. Saya paham mengapa Anda bingung. Dan memang, dari sudut pandang luar, itu terdengar kontradiktif. Tapi saya di sini menemukan sedikit kerancuan. Tadi Anda bilang, memang tidak ada upah dalam bentuk uang,
Karena itu memang sudah kewajiban para pekerja kepada negara sebagai bentuk bayar pajak mereka. Tapi sekarang, Anda mengatakan bahwa Anda awalnya merencanakan akan memberi upah dalam bentuk uang, tetapi semua upah tidak sampai kepada para pekerja karena adanya kecurangan dari para pejabat lokal. Jadi sebenarnya mana yang benar? Saya sedikit bingung di bagian ini. Saya paham mengapa Anda bingung. Dan memang, dari sudut pandang luar, itu terdengar kontradiktif. Saya akan menjelaskannya dengan runut. Secara resmi, dalam sistem kerja yang berlaku saat itu, rakyat memang memiliki kewajiban kerja kepada negara, semacam kerja rodi, yang dianggap sebagai pengganti pajak. Artinya, secara hukum kolonial, saya memang tidak wajib membayar mereka dengan uang tunai. Jadi secara hukum, rakyat bekerja tanpa gaji karena dianggap membayar pajak lewat tenaga mereka. Betul, itu kerangka resminya. Tapi di luar itu, secara pribadi saya menyadari bahwa proyek besar Jalan Raya Anyar Panarukan akan menguras tenaga dan waktu rakyat. Pastilah. Karena itulah, saya berinisiatif di luar aturan baku untuk menganggarkan dana tambahan sebagai bentuk kompensasi. Nah, dana inilah yang saya maksud ketika sebelumnya saya menyampaikan merencanakan memberi upah. Oke, saya mulai paham. Jadi upah itu bukan kewajiban formal, tapi lebih ke inisiatif pribadi Anda. Ya, tepat sekali. Namun disinilah masalahnya. Dana tersebut saya serahkan kepada para pejabat-pejabat lokal untuk didistribusikan. Saya percaya mereka akan menggunakannya sesuai instruksi. Tapi kenyataannya, sebagian besar tidak sampai ke tangan para pekerja. Ada yang diselewengkan, dan ada juga yang digunakan untuk keperluan administrasi mereka sendiri. Kalau begitu, berarti secara aturan resmi, Anda tidak membayar upah. Tapi secara pribadi, Anda mencoba memberi upah. Dan sayangnya, uang itu tidak sampai kepada para pekerja. Ya, dan itu yang membuat cerita ini terdengar membingungkan bagi yang tidak mengetahui dua lapisan kenyataan ini. Lapisan resmi dan lapisan inisiatif pribadi. Dalam dokumen resmi, tidak ada upah tunai. Tapi dalam rencana pribadi saya, upah itu ada. Hanya saja gagal direalisasikan sepenuhnya karena faktor manusia, yaitu korupsi di lapangan. Oke, baik. Bisa dipahami. Itulah versi yang jujur. Tidak semua orang mau mendengarkan dengan utuh. Karena biasanya sejarah hanya mencatat hitam putihnya saja, tanpa melihat abu-abu di tengahnya. Ya begitulah sejarah, menutupi fakta, karena takut akan kebenaran yang dapat menghancurkan. Tentang pembangunan ini, apakah ada pengaruh langsung dari pemerintah Belanda? Atau ini sepenuhnya ide Anda pribadi? Ketika saya diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808, situasi Eropa, terutama Belanda, sedang dalam tekanan besar. Prancis di bawah Napoleon memiliki pengaruh yang sangat kuat atas negeri kami. Pemerintah di Den Haag mengirimkan mandat yang cukup jelas kepada saya, mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris yang saat itu menguasai lautan. Jadi ada instruksi langsung. Yang diperintahkan adalah memastikan pertahanan darat yang kuat. Jadi bisa dibilang pemerintah Belanda hanya memberikan kerangka besar dan Andalah yang menentukan bentuk eksekusinya. Tepat. Mereka menginginkan hasil, bukan detail teknis. Dan saya menyadari bahwa tanpa jalur transportasi yang memadai, pasukan kita akan terhambat. Coba Anda bayangkan, jika Inggris mendarat di timur Jawa,
pasukan di barat akan memakan waktu berminggu-minggu untuk bergerak ke sana. Itu sama saja memberi keuntungan besar kepada lawan. Berarti unsur strategi militer sudah kuat sejak awal. Betul. Tapi saya tidak menutup mata bahwa jalur ini nantinya juga bermanfaat secara ekonomi. Dengan terbukanya akses darat, perdagangan antara wilayah barat dan timur Jawa bisa lebih cepat. Bahkan saya sempat memikirkan potensi integrasi ekonomi Jawa yang lebih menyeluruh. Walaupun tentu saja itu bukan prioritas utama saat itu. Menarik. Jadi meskipun ada arahan dari Belanda, keputusan besar dan bentuk proyek ini tetap lahir dari Anda sendiri. Ya, itu sepenuhnya keputusan saya. Dan saya tahu resikonya besar. Bukan hanya resiko logistik, tapi juga resiko politik. Bila proyek ini gagal, saya akan dianggap membuang sumber daya negara. Tapi saya memilih tetap melakukannya. Karena saya percaya bahwa sebuah wilayah tidak bisa dipertahankan hanya dengan pasukan. Ia harus memiliki infrastruktur yang memungkinkan pergerakan cepat, baik untuk militer maupun untuk rakyatnya. Dan itu yang membuat Anda dikenal sebagai sosok yang berani sekaligus kontroversial. Sejarah selalu memberi dua wajah pada seseorang. Yang satu akan memuji keberanian, dan yang lain akan mengingat luka yang ditinggalkan. Benar, selalu ada baik dan buruk, itu akan selalu disandingkan. Baik, pembangunan sepanjang 1000 km itu selesai hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Bagaimana Anda mengatur logistik dan distribusi pekerja di setiap titik? Bisa Anda jelaskan secara detail? Tentu, kuncinya ada pada perencanaan yang sangat ketat. Saya membagi jalur 1000 km itu menjadi beberapa segmen, masing-masing sekitar 10 hingga 20 km. Dan setiap segmen dikerjakan oleh kelompok pekerja berbeda yang bertanggung jawab penuh pada bagiannya. Jadi, sementara satu kelompok menggali dan meratakan tanah di segmen mereka, kelompok lain di ujung berikutnya sudah mulai menimbun dan memandatkan tanah. Cerdik ya. Dengan cara ini, pekerjaan bisa berlangsung secara paralel. Artinya Anda membangun jalan bukan secara berurutan dari titik A ke titik B, tetapi serentak di banyak titik. Ya, kalau kami memulai dari Anyer lalu bergerak perlahan ke Panarukan, mungkin butuh bertahun-tahun. Tapi dengan membagi pekerjaan secara serentak, kami memangkas waktu secara signifikan. Tentu, tantangan utamanya adalah logistik. Memastikan setiap segmen punya cukup pekerja, alat, dan makanan. Untuk itu, saya menunjuk kepala-kepala distrik setempat, dibantu oleh para mandor, untuk mengatur tenaga kerja dan bahan bangunan di wilayah mereka. Kalau bicara logistik di Jawa tahun 1808, kita tidak punya truk, rel kereta, atau jalan aspal. Lantas bagaimana bahan dan peralatan dibawa ke titik-titik yang begitu terpencil? Mayoritas menggunakan tenaga manusia dan hewan. Kayu diambil dari hutan terdekat, batu kali dari sungai setempat. Alat-alat sederhana seperti cangkul, linggis, dan keranjang rotan dibawa secara manual. Untuk daerah yang sulit dijangkau, kami mengandalkan perahu menyusuri sungai atau rakit bambu. Setiap wilayah harus memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi, kami tidak perlu mengirimkan bahan dari satu ujung pulau ke ujung yang lainnya. Terdengar seperti operasi militer ya? Memang mirip. Saya sendiri berlatar belakang militer. Jadi, logika yang saya pakai adalah logika operasi lapangan. Ada rantai komando yang jelas, target waktu yang ketat, dan disiplin tinggi. Setiap mandor harus melapor setiap minggu tentang progresnya. Jika ada segmen yang tertinggal jauh, saya akan mengirimkan bantuan pekerja dari wilayah lain untuk mempercepat. Dan saya tebak, bantuan itu pasti bukan sekedar sukarela. Ya, bisa dibilang begitu.
Sistemnya memang memaksa semua pihak bekerja serentak. Itu sebabnya, dari sudut pandang rakyat, ini terasa berat. Tapi dari sudut pandang saya, itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan jalan sepanjang itu dalam waktu yang singkat. Ya, untuk kecepatan dalam pengerjaan suatu proyek, itu memang bagus. Tapi, Anda menyiksa banyak manusia, dan bagi mereka, itu tidak bagus. Tapi tanpa dua hal itu, jalan ini mungkin hanya akan menjadi rencana indah di atas kertas, bukan batu dan tanah yang bisa diinjak. Oke. Lalu bagaimana reaksi VOC atau pihak Belanda di Eropa ketika proyek ini selesai? Apakah Anda mendapat pujian? Wow, Daendels sangat luar biasa. Atau seperti apa? Begini, di atas kertas, proyek itu memang dianggap sebuah pencapaian besar. Bayangkan saja, 1.000 kilometer jalan tersambung dari ujung barat Jawa sampai timur dalam waktu yang relatif singkat. Dari sudut pandang administrasi dan militer, ini adalah terobosan. Jadi, tentu saja ada pihak di Belanda yang memuji. Meski tidak selalu dengan kata-kata, wow, yang Anda sebut tadi. Jadi pujian itu ada, tapi tidak berlebihan. Tentu ada. Sebagian pejabat melihatnya sebagai keberhasilan yang patut dicatat. Apalagi karena jalan itu membuka jalur komunikasi dan logistik militer. Tapi, jangan lupa, di Eropa, suasana politik waktu itu tidak stabil. Napoleon masih berperang di berbagai front, dan Belanda berada di bawah pengaruh Prancis. Fokus mereka bukan hanya pada jalan di Jawa, tapi juga pada bertahan hidup sebagai negara. Artinya, keberhasilan Anda ini bukan headline besar di Den Haag. Bisa dibilang begitu. Ada surat-surat resmi yang memuji, laporan yang menyebut pembangunan ini berhasil. Tapi selebihnya, ya biasa saja. Tidak ada pesta penyambutan atau medali emas. Kadang di pemerintahan, hasil kerja keras Anda hanya menjadi satu paragraf di laporan tahunan. Dan dari pihak VOC sendiri? VOC saat itu sudah berada di ujung masa kejayaannya. Bahkan praktis bubar tahun 1799 sebelum saya memulai proyek ini. Jadi yang terlibat langsung adalah pemerintah kolonial, bukan VOC. Namun, orang-orang yang dulunya bagian dari VOC, para pedagang besar, pejabat senior, melihat jalan ini sebagai keuntungan. Jalur darat yang lancar berarti distribusi hasil bumi lebih cepat. Ya meskipun itu artinya kerja rakyat makin berat. Menurut saya, ini seperti proyek yang di satu sisi membuat Anda dianggap efektif oleh pihak kolonial, tapi di sisi lain membuat nama Anda tercatat di ingatan rakyat dengan ingatan ya tidak sepenuhnya positif. Itu konsekuensi yang saya sadari sejak awal. Pujian dari Eropa datang dengan tenang dan singkat, sementara keluhan dari tanah Jawa bisa bertahan selama berabad-abad. Dan saya tahu, sejarah lebih sering mengingat luka daripada tepukan di bahu. Benar. Ya, terakhir Menir. Sejarah akan selalu mengingat jalan ini. Namun sejarah juga mengingat cara jalan ini dibangun. Ketika nama Daendels disebut 100 tahun, 200 tahun, bahkan 300 tahun dari sekarang, Anda ingin dikenal sebagai apa? Seorang pembangun? Seorang penguasa yang keras?
atau keduanya? Pertanyaan yang cukup berat. Tapi begini, saya tidak bisa mengontrol bagaimana sejarah menulis nama saya. Orang akan memilih kisah yang sesuai dengan sudut pandang mereka. Ada yang akan melihat saya sebagai pembangun, ada yang akan melihat saya sebagai penguasa keras, dan keduanya mungkin benar pada waktu itu. Jadi Anda tidak akan mencoba untuk mengarahkan citra Anda di mata sejarah? Tidak sepenuhnya. Saya tahu, jika saya hanya ingin dikenang sebagai pembangun, saya harus mengabaikan bagian keras dari kepemimpinan saya. Tapi itu bohong. Fakta bahwa Jalan Anyar Panarukan selesai dalam waktu singkat, itu bukan hanya karena rencana teknis yang baik, tapi juga karena disiplin yang saya terapkan. Disiplin yang bagi sebagian orang terasa seperti kekejaman. Anda menyadari betul bahwa kata keras itu akan melekat. Ya, saya kira tidak ada pencapaian besar di dunia ini yang lahir tanpa ketegasan atau bahkan pengorbanan. Betul. Masalahnya, siapa yang berkorban? Dalam kasus ini, rakyat pribumi. Dan itu fakta yang tidak akan pernah bisa dihapus. Kalau begitu, apa yang Anda harap diingat oleh generasi masa depan? Saya ingin mereka mengerti konteks. Saya bukan pahlawan, tapi juga bukan setan. Saya adalah produk dari zamannya. Dikirim ke Jawa bukan untuk menjadi sahabat rakyat, tapi untuk memastikan koloni ini berjalan efisien di tengah kekacauan global. Saya menjalankan tugas, dan saya melakukannya dengan cara yang menurut saya paling efektif pada masa itu. Jadi, kalau Anda diharuskan memilih, Anda ingin dikenal sebagai realistis. Realistis? Ya, karena seorang realistis akan melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun itu tidak selalu enak di mata sejarah. Ya. Baik. Kita sudah berbicara panjang lebar. Dari ide awal pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan, prosesnya, sampai konsekuensi yang harus dibayar oleh rakyat dan pemerintah. Dan ini bukan sekedar jalan, tapi juga potongan sejarah yang membawa banyak pelajaran. Betul sekali. Jalan itu bukan hanya batu dan tanah yang dipadatkan, tapi juga simbol dari zaman itu. Zaman yang keras, penuh tuntutan, dan keputusan yang kadang tak memberi ruang untuk pilihan lain. Tapi satu hal yang saya kagumi hari ini, Menir, yaitu adalah keberanian Anda untuk menceritakan sisi yang mungkin tidak nyaman didengar oleh banyak orang. Itu membuat percakapan ini terasa sangat jujur. Sejarah akan tetap menulis tentang saya, baik saya bicara atau tidak. Tapi setidaknya, dengan bicara, saya memberi sedikit warna pada gambarnya, tidak hanya hitam atau putih. Ya. Dan mungkin dari warna itulah kita belajar. Terima kasih Menir Dainless atas waktunya dan atas keterbukaan Anda hari ini. Terima kasih kembali. Semoga percakapan ini membuat orang tidak hanya menghafal sejarah, tapi juga memahaminya. Sampai jumpa.
Baiklah, itu tadi perbincangan kita hari ini. Membuka sejarah, melihatnya dari mata sang pelaku, dan mencoba memahami di antara pujian dan kritik. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di Polusi Podcast Ilusi.